kesempatan untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Di sini sangat jelas bahwasan Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Artinya orang-orang yang bebal, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus melakukan kejahatan, tetapi Tuhan akan menyuruh mereka untuk bertobat. Artinya ini adalah sebuah ajaran yang baik yang diajarkan oleh Tuhan kami. Jadi luar biasa ya. Lalu saya mengutip dari paparan Yesus di Matius 3 ayat 2, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Wahyu 3 ayat 3, oleh itu ingatlah apa yang Anda terima dan dengar. Janganlah dan bertobat, sekiranya Anda tidak bangun, saya akan datang seperti pencuri, dan Anda tidak akan tahu jam berapa saya akan menentang Anda. Jadi ajaran-ajaran kebaikan yang ada di dalam Alkitab ini sangat luar biasa, dan Tuhan kami terus membimbing umat-umatnya supaya apa? Supaya melakukan sesuai dengan apa yang Dia kendaki. Yang dikendaki oleh Tuhan kami ini apa? Yang dikendaki oleh Tuhan kami adalah manusia itu terus melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Maka Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencubit orang lain sakit, maka cobalah cubit dirimu sendiri. Nah, inilah ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan Tuhan kami kepada kami, dan terbukti orang Kristen terus menerapkan ajaran-ajaran itu dari dulu sampai sekarang, dan kami tidak pernah memerangi orang lain menggunakan agama. Kami tidak pernah membunuh orang lain dengan meneriakkan, dalam nama Yesus kami penggal leher orang, tidak ada. Tetapi kita tidak tahu ajaran sebelah apakah ketika mereka memenggal leher orang, mereka meneriakkan nama Tuhan mereka atau tidak. Kita akan buktikan sebentar. Tetapi untuk sementara yang saya paparkan tadi, bahwasan Kristen tidak pernah menjalankan ajaran agamanya ketika memenangi orang lain, memenggal orang lain, memenggal leher orang lain lalu meneriakkan nama Tuhan Yesus, itu tidak ada. Jadi kami tidak pernah mengatasnamakan agama ketika melakukan kejahatan terhadap orang lain, tetapi itu secara personal. Kalau secara personal saya katakan banyak sekali, tetapi secara agama saya pastikan saya belum pernah menemukan itu. Untuk sementara itu saja dulu. Mungkin Bang Juma bisa menjelaskan secara detail tentang ajaran-ajaran dia, dan teman-teman yang ada di atas komal, salam hormat. Silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan yang ada di sini ya, sebangsa dan setanah air. Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan yang datang melalui pengajaran para nabi memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tuhan itu satu, tapi keyakinan di dalam kehidupan umat manusia itu berbeda-beda. Artinya ada manusia yang tidak menyembah kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi apakah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini membinasakan mereka yang tidak menyembah kepada dirinya? Ternyata tidak. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ketika kemudian menyerukan sebuah pengajaran kepada kelompok tertentu, Allah tidak membebankan pengajaran itu kepada kelompok di mana kelompok ini tidak diutus utusannya kepada mereka. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, ketika kemudian ada utusan dari Ar-Rahman Ar-Rahim mengajarkan tentang keselamatan, lantas kemudian ditolak, Ar-Rahman Ar-Rahim tidak pernah kemudian putus asa untuk kemudian bisa menyelamatkan umatnya. Maka rentetan demi rentetan Nabi dan Rasul itu senantiasa diutus. Terakhir, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu kemudian mengutus utusannya sebagai penutup para Nabi untuk mengajak semua manusia, orang-orang yang mendustakan ajarannya terlebih dahulu, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menghina, orang-orang yang kemudian tegar tengkuk, orang-orang yang kemudian menutup diri, mata, kuping dan hatinya kepada dirinya, sekali lagi diberi kesempatan dengan diutusnya khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu bukti cerminan kasih sayang kepada manusia secara keseluruhan. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Pertanyaannya, apakah kemudian seruannya hanya kepada ahli kitab? Lalu bagaimana dengan manusia di luar ahli kitab?
Ternyata Allah dengan kasih sayangnya pun mengatakan, "Wa ma arsalnaka kaffatan linnas." Wahai Nabi Muhammad, nabiku, rasulku, aku tiada mengutusmu kecuali kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pembawa peringatan kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan keselamatan. Inilah keindahannya Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan Al-Quranul Karim, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran sebagai petunjuk terakhir, pedoman terakhir, perjanjian terakhir, memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia kepada jalan keridaan menuju kepada keselamatan. Inilah bukti bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Demikian. Moderator, apakah saya langsung boleh bertanya ataukah masih memaparkan? Silakan, langsung saja. Oke, baik. Saya bertanya kepada Bang Juma. Mungkin saya mengutip dulu di dalam Alkitab, baru saya akan komparasikan dengan ajaran Bang Juma ya. Oke, kalau bertanya ini mungkin waktunya 1 menit cukup, Meme? 1 menit cukup lah. Cukup, oke. Dan penjelasannya nanti jawabannya bisa ditambah Bu Rahma jadi 4 menit. Biar bisa ditambah jadi 4 menit ya. Sebentar, Bang Meme. Oke, silahkan Meme Bos. Oke, terima kasih. Netizen yang di bawah tolong pasang kuping baik-baik ya. Kuping Anda dipasang, karena memang ini dialog sangat penting ya. Baik, saya akan memaparkan daripada Alkitab dulu, yaitu khususnya Perjanjian Baru. Di 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Tuhan tidak lambat untuk memenuhi janjinya karena ada yang lambat, tetapi sabar terhadapmu. Tidak ingin ada yang binasa, tetapi semuanya harus bertaubat. Jadi Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu menginginkan manusia-manusia berdosa itu untuk bertobat. Supaya apa? Supaya mereka semua memperoleh keselamatan dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya di sini poinnya kita petik bahwasan Tuhan yang ada di dalam Alkitab menginginkan manusia itu bertobat dan tidak binasa. Nah, saya bertanya kepada Bang Juma, di surat Maryam 83, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setan-setan untuk menyesatkan umat manusia. Apakah Tuhan begitu tega sehingga Dia mengutus setan-setan untuk menyesatkan manusia? Apa alasannya Tuhan mengutus setan-setan untuk menyesatkan umat manusia? Silakan. Oke. Oke, siap. 4 menit. Bu Rahma. Baik. Ya, baik. Saya mulai ya. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum. Jadi di situ diterangkan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti yang kita ketahui, iblis yang tadinya itu adalah golongan yang suci meminta kepada Allah agar mereka dipanjangkan umurnya untuk kemudian mereka diberi izin untuk melakukan uji terhadap keturunan Adam, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sumpahkan, bahwa keturunan Adam akan dibuat semuanya sesat dan hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Nah, adapun iblis ini itu diutus oleh Allah sesuai dengan permintaan mereka, tapi upahnya kemudian adalah neraka. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang kemudian ikut kepada iblis, mereka itulah kemudian orang-orang yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan yang menghendaki. Oleh karena itulah kemudian di samping Tuhan itu kemudian memberikan ruang kepada iblis, Tuhan seperti yang saya gambarkan tadi, atas Ar-Rahman Ar-Rahimnya kemudian mengutus para nabi, mengutus kitab suci untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan umat manusia. Maka ketika iblis datang, maka manusia kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau misalnya ini adalah sesuatu yang dianggap keliru,
bahwasanya kenapa Tuhan itu mengutus iblis, kenapa Allah kemudian mengutus iblis, kenapa kemudian Allah itu membiarkan manusia di dalam keadaannya tergoda oleh iblis. Ini justru bukti kasih sayang Allah. Ini cerminan kasih sayang. Ini cerminan kasih sayang. Sama seperti negara kita ini memberikan rambu-rambu. Habis itu memberikan rambu-rambu, mereka kemudian membangun sebuah paradigma, di mana paradigma ini siapa yang melanggar akan kena denda, akan kena penalti. Apakah yang diinginkan kemudian pemerintah agar rakyatnya melanggar agar mendapatkan penalti? Tidak. Tetapi iblis ini, aturan ini dibuat agar supaya manusia itu terselamatkan. Agar manusia itu terselamatkan. Kenapa? Manusia itu cenderung kepada kemaksiatan. Meskipun sebenarnya iblis itu tidak ada. Kenapa? Pada diri manusia itu ada syahwat, ada perangkat. Yang kemudian pada saat proses penciptaan, manusia sudah disertai dengan syahwatnya. Jadi kalau iblis yang menjerumuskan manusia, kemudian manusia itu bertobat, itu tak ubahnya manusia ini kembali hidup, terlahir kembali. Dia meninggalkan kesesatan yang disebabkan oleh iblis tadi, menuju kepada keimanan. Jadi Allah menguji umat manusia dengan mengutus iblis, agar manusia ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Coba Anda bayangkan, kalau iblis itu tidak ada, apakah manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Adakah manusia kemudian yang ingin bertobat dari perbuatannya? Ketika iblis itu tidak ada yang menjerumuskan mereka, mereka yang terjerumus sendiri. Apakah mereka ingin mengatakan itu? Tidak. Maka ketika saya katakan kepada Anda, Allah mengutus iblis itu untuk mencobai manusia, itu wujud daripada kasih sayang Tuhan kepada manusia, agar manusia itu tidak lupa diri dan mendekatkan senantiasa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke, Meme Bos, silakan ditanggapi dulu. Habis itu, setelah menanggapi, nanti giliran Bang Zuma yang bertanya selanjutnya. Oke, berapa menit? Bertanya langsung aja bertanya karena agak repot. Udah Bunda Bar ya? Sanggahan ini berapa menit? 4 menit sanggahan. Sanggahan boleh 4 menit, silakan. Nanti Oke, habis itu, sanggahan ini nanti kalau udah selesai, Bang Zuma yang bertanya. Habis Bang Zuma yang bertanya, Anda jawab, terus Anda udah menjawab, Bang Zuma sanggah, habis itu tektokan, oke? Oke. Oke, TikTok bagus. Oke, baik, terima kasih paparan dari Bang Zuma. Perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran itu berbeda. Perbedaan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen itu berbeda. Tuhannya Kristen itu, utusan itu cuma hanya 2. Kristen itu yaitu Nabi dan juga malaikat. Tetapi saya menemukan di dalam ajaran Islam ada 3 utusan, yaitu pertama malaikat, kedua nabi, ketiga setan. Setan ataupun iblis di dalam ajaran kekristenan itu sangat dibenci oleh Tuhan, karena setan ini adalah sifat pemberontak. Dia ini mengajak orang-orang untuk melakukan zina, mencuri. Dia mengajak manusia bersekutu dengan dia untuk melawan Tuhan dengan melakukan dosa, berzina, mencuri, merampok. Maka Tuhan kami sangat benci dengan setan-setan. Maka dia mengutus para nabi-nabinya itu turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Maka apa yang diinginkan oleh Tuhan kami ketika setan itu sudah menggoda manusia? Maka Yeskiel 33 ayat 11 bunyinya begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan ini tidak menginginkan kematian kepada orang fasik, orang bebal, orang yang melakukan dosa, tetapi dia menginginkan supaya mereka ini hidup, maka dia mengutus para nabinya. Bukannya dia mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Berarti Tuhan Anda tega sekali mengutus setan itu untuk menyesatkan manusia. Berarti hebat dong Tuhan saya. Tuhan saya ketika Tuhan Anda mengutus setan untuk menyesatkan manusia. Yesus datang sebagai pahlawan menyelamatkan manusia dari dosa. Dia membebaskan manusia dari dosa. Berarti Tuhan penyelamat di sini, Tuhan Anda itu Tuhan saya. Sudah pasti Tuhan saya.
Tuhan saya ketika Tuhan Anda mengutus setan menyesatkan manusia, Tuhan datang sebagai pahlawan untuk menyelamatkan mereka. Karena Tuhan saya tidak pernah mengutus setan. Setan itu adalah kejahatan. Setan itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Setan itu adalah pembangkang terhadap Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bersekutu dengan setan? Bagaimana mungkin Tuhan bersekutu dengan iblis? Ini menjadi satu tanya-tanya yang besar ya, kenapa Tuhan bisa bersekutu dengan iblis? Tuhan itu hanya mau bersekutu dengan orang-orang yang tidak berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan mau bersekutu dengan iblis yang penuh dengan dosa? Inilah perbedaan Tuhan yang Anda imani dengan Tuhan yang kami imani. Tuhan kami menginginkan pertobatan kepada orang fasik, orang yang berbuat zina, orang bercuri. Tetapi Tuhan Anda tidak. Ketika orang melakukan zina, melakukan mencuri, Tuhan Anda mengutus setan-setan itu untuk tambah menyesatkan mereka. Berbeda sekali. Maka Tuhan Anda itu ketika menyuruh menyuruh setan-setan untuk menyesatkan manusia, maka itu dia sangat benci kepada manusia. Maka itu dia suruh Muhammad untuk menyelamatkan mereka, tetapi Muhammad tidak mampu. Makanya dia mengatakan di Al-Baqarah 6-7, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Alasannya apa mereka tidak akan beriman? Alasannya Tuhan telah mengunci pintu hati mereka, yaitu di Al-Baqarah ayat 7-nya. Jadi Tuhan ini dia kesal dengan manusia. Ketika dia mengutus Muhammad ini untuk menyadarkan mereka, tetapi mereka menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai nabi, maka di Al-Baqarah 6-7 tadi Tuhan ini sekaligus mengunci pintu hati mereka, sekaligus mengutus setan-setan ini tambah menyesatkan mereka. Jadi tidak ada pertobatan di sini kepada orang-orang yang fasik. Berbeda. Tuhan kami menginginkan pertobatan terhadap orang-orang fasik. Berbeda. Tuhan kami Maha Kasih. Oke, mantap, selesai. Siap. Gurunda langsung bertanya. Saya tanggapi dulu. Oh, tanggapi dulu. Oke, siap. Oh iya. Jangan terlalu banyak bertanya kepada orang yang tidak paham. Jadi gini. Oke. Saya menguraikan poinnya panjang lebar itu artinya bahwa kami tidak menyalahkan Tuhan kami karena proses penciptaan kepada iblis. Ia maha berkehendak. Apapun bisa dia ciptakan. Bahkan menciptakan manusia yang diberi akal dan tidak menyembah dirinya pun Tuhan rela untuk itu. Bentuk kasih sayang Tuhan. Iblis membangkang. Apakah kemudian ketika iblis membangkang itu berarti Tuhan itu tidak penyayang terhadap makhluknya? Tidak. Mari kita lihat. Di dalam Kejadian 3 nomor 1. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Jadi ular ini, yang adalah iblis ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Dicatat dulu itu, supaya Anda bisa paham. Lalu kemudian, ketika Tuhan yang menciptakan iblis sesuai dengan Kejadian 3 nomor 1, kita lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Siapa yang membuat permusuhan di sini? Tuhan. Tuhan yang membuat permusuhan antara iblis. Jadi yang membuat kekacauan sebenarnya siapa? Yang membuat iblis dan kemudian keturunan Adam bermusuhan itu siapa? Iblis atau Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan punya kedudukan lebih tinggi. Kalau apa yang Anda konsepkan Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak penyayang, maka Tuhan Anda yang tidak maha penyayang. Kenapa? Karena dia membuat permusuhan. Dia yang mengagendakan, dia yang merancang, dia yang merencanakan adanya permusuhan antara setan dengan manusia. Sehingga setan merasa manusia ini musuhnya, sehingga manusia harus dibinasakan, diajak ke neraka semuanya. Itu pertama. Kemudian saya sedikit ingin memberikan ilmu kepada saudara Meme. Kata ra di dalam bahasa Ibrani itu artinya kejahatan. Kejahatan itu kata ra dalam bahasa Ibrani bisa diartikan dengan malapetaka, bisa diartikan celaka, bisa diartikan sesuatu yang buruk, bisa diartikan sesuatu buas atau hal-hal yang mengerikan.
Nah, apa poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara? Di dalam Yesaya 54 nomor 7, di situ jelas dikatakan, akulah Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan kejahatan. Tuhan Anda, kalau Anda menuhankan yang ada di dalam perjanjian lama, dialah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Masih mau mengatakan Tuhan Anda penyayang, pengasih gitu? Dia yang menciptakan kejahatan, dia yang membuat permusuhan sehingga iblis dengan manusia bermusuhan. Ya. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan yang saya terangkan kepada saudara tadi, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan. Tujuan daripada setan diutus ini, karena dia dibawa kendali Tuhan, adalah untuk menguji. Bayangkan aja, Yudas, masuk setan ke dalam dirinya. Apa akibatnya kemudian? Manusia diuji. Ada pembunuhan, lalu kemudian ada indikasi kebangkitan, lalu kemudian dibangkitkan lagi menjadi Tuhan, lalu muncul sekelompok manusia yang mempertuhankan sesamanya manusia. Ini adalah strategi Tuhan untuk menguji. Apesnya kemudian ketika justru Tuhan yang menciptakan permusuhan, justru tidak bermusuhan, tapi rangkulan. Sama-sama mengiyakan menyembah selain daripada Tuhannya. Ini celoko. Celoko apa celaka? Ini celaka. Rangkulan dengan iblis, padahal disetting untuk bermusuhan. Demikian. Oke, apa mau langsung dilanjut dengan pertanyaan, Gurunda? Saya agak sulit bertanya kepada Memi Bos, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mencoba untuk menarasikan sebuah hasil pemikiran saudara yang menyatakan Tuhan kami itu kejam, Tuhan kami itu menciptakan iblis. Oke lah, karena memang Tuhan kami itu maha pencipta, dia ciptakan segala sesuatunya. Tapi ada hal yang menarik di dalam kitab yang Anda genggam hari ini, yang konon ceritanya itu diakui oleh Kristen sebagai kitabnya juga. Di dalam Yeremia 19, di situ Tuhan Anda ya, mengatakan bahwa aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang akan memakan daging temannya sendiri dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka. Dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Saya ingin bertanya, apakah pola seperti ini cerminan daripada Tuhan yang memiliki kasih sayang? Memerintahkan manusia memakan anak kandungnya sendiri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Coba terangkan kepada saya, kasih sayang apa yang bisa dilihat dari keadaan seperti ini? Tuhan memerintahkan ciptaannya memakan anaknya sendiri. Silakan. Oke, siap. Meme Bos, kalau tektokan nggak apa-apa, Gurunda? Blek. Oke, silakan. Udah Bu Rahmah, biarkan aja langsung ditanggapi Meme Bos. Nanti kalau udah selesai langsung tektokan saja. Biar kita adil, kita selesaikan dulu sesi beliau menjawab, baru Oke, tiktokan. Sama seperti tadi saya. Oke, Yeremia berapa itu? Yeremia berapa? 4 menit. Yeremia berapa tadi aku sebut ya? Supaya saya lihat ayatnya di sini apa benar-benar itu perintah Tuhan atau bukan. Iya. Yeremia berapa ya tadi saya sebut ya? Yeremia 9 kali ya? Oke, ayat. Waduh. Meme bos. Coba lihat di data 9 coba. Tapi ingat ya, kalau Anda bertanya apakah ini firman Tuhan atau bukan, ingat, kata-kata di dalam data pertama Yeremia 19 itu perintah yang jelas. Beginilah firman Theos kepadaku. Oke, berarti itu adalah firman Tuhan. Oke, silakan. Yeremia 9 ya. Yeremia 9 ayat 9 ya. Oke, Nike, lanjut. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Itu bunyinya, Bang. Iya,
perintahnya kan gini. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan dan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka. Ayatnya Anda bang, terang. ayatnya bang. 19, Yeremia 9 ayat 19 coba. Oke, 19 kita cari ya. Yeremia 9 ayat 19. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah. Kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Bukan kayaknya. Nomor 9, Martina. Oke, nomor 9. Oke, masakah aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakah aku tidak membalaskan dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Apanya dibaca ini? Ini gini, saudaraku ya, saya panggil Anda dengan julukan yang bagus. Saudaraku Deborah, Yeremia 19 nomor 9 itu tidak seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas karena ini akan menghabiskan waktu saya, tetapi saya jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Bentar. Saya jawab dulu sanggahan Bang Juma. Ini nanti kita akan lihat ayatnya benar atau tidak seperti yang diucapkan Bang Juma, karena di sini saya sudah buka Alkitab, tidak ada ya. Jadi oke, saya jawab dulu ya. Tidak ada di Yeremia 9 ayat 9 dan Yeremia 19 nomor 9, Deborah. Oke, nanti kita akan buka itu. Oke. Saya sanggah dulu karena waktu saya ini sangat tipis ya. Jadi begini. Ketika Anda mengatakan bahwasan Tuhan kami itu mengadakan permusuhan antara manusia dengan iblis, saya sangat sepakat dengan Tuhan. Iblis itu patut untuk dibenci. Iblis itu patut untuk dihindari. Karena iblis itu mengajak manusia untuk bersekutu, untuk melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Iblis menginginkan manusia itu berdosa, tetapi Tuhan tidak. Dan iblis itu tidak pernah menjadi utusan Tuhan. Iblis itu ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga dia mencari manusia-manusia yang bebal ini, dan manusia tersebut bersekutu dengan dia untuk melawan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginginkan hal ini akan terjadi, maka Tuhan menginginkan permusuhan antara manusia dengan iblis, supaya apa? Tuhan membentengi manusia, tidak boleh dekat dengan iblis. Saya rasa ini sangat lazim, tidak ada masalah di sini. Yang menjadi masalah itu ketika Tuhan mengutus iblis untuk menyesatkan manusia. Ini yang menjadi salah. Konsep di dalam Alkitab itu sangat dijelaskan bahwasan Tuhan itu mempunyai utusan hanya ada 2, hanya ada nabi dan malaikat. Tidak ada iblis itu bersekutu dengan Tuhan, wahai manusia. Tidak ada iblis itu bersekutu dengan Tuhan, wahai manusia, sadarlah. Tidak ada. Iblis itu sangat dibenci oleh Tuhan. Maka Yesus itu sangat membenci Tuhan. Maka Yesus berkata begini, iblislah menjadi bapakmu sebab engkau tidak menangkap firmanku. Berarti orang-orang yang bersekutu dengan iblis, dia juga termasuk salah satu adalah iblis. Orang yang mengutus iblis, dia adalah salah satu daripada iblis. Jadi orang-orang ini yang percaya terhadap iblis, dia telah menjadikan iblis sebagai bapaknya, dan dia telah menjadikan iblis sebagai tuannya. Jadi di dalam ajaran Kristen itu tidak ada Tuhan itu bersekutu dengan iblis. Tidak ada ya. Oke, coba langsung dibaca Yeremia 19 ayat 9. Biarlah ini sudah waktunya tektokan. Oke, Yeremia 19 ayat 9. Oke, kita baca. Udah Bu Rama. Saat waktunya tinggal tektokan. Oke. Oke, baik, kita baca ya. Kena no. Yeremia 19 ayat 9 ya. Oke. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki ya, dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit, yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka, dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka.
Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar, tukang periuk. Nah, pertanyaan di sini, apa yang mau ditanyakan di sini? Silahkan Gurunda. Iya, jadi kalau dikatakan kemudian Tuhan mengutus iblis, ya kan jelas di dalam Bible malaikat di dalam Bible Adam dan juga iblis diusir kan ke bumi. Kenapa harus di satu alam kan? Harusnya iblis diusir ke Pluto. Lalu kemudian Anda bangga dibuat kejahatan. Harusnya tidak seperti itu. Iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Tidak mau sujud, ya sudah selesai. Biarkanlah iblis berdiri sendiri dengan kodratnya, Adam dengan kodratnya sebagai pemimpin di atas muka bumi. Kenapa harus dibuat bermusuhan? Kenapa? Itu satu. Kemudian ketika sudah dibuat bermusuhan, ternyata Tuhan mengambil bagian. Dia memerintahkan langsung, bukan lagi melalui iblis, tapi Tuhannya yang keiblisan memerintahkan kemudian manusia memakan anaknya sendiri. Bukan lagi iblis yang mengambil peran, tapi Tuhannya langsung yang memerintahkan. Tidak digoda, tidak kemudian dicobai, tapi dia langsung yang memerintahkan. Makan anakmu, yang laki-laki maupun perempuan. Bagaimana Anda bisa menjabarkan Tuhan Anda penyayang, pengasih, kalau seperti itu keadaannya? Silakan. Oke, baiklah. Ini berkaitan tentang bangsa Israel telah menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo ya. Artinya bangsa Israel telah menduakan Tuhan dan mereka menyimpang dari Tuhan. Maka murka Tuhan turun kepada mereka, maka ancaman Tuhan kepada mereka bahwasan aku akan membuat bangsamu ini dan mereka akan memakan anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Jadi ini murka Tuhan terhadap bangsa Israel, ini ancaman Tuhan yang sangat besar. Tetapi ini adalah sebuah ancaman, peristiwanya tidak pernah terjadi. Ini hanyalah sebuah ancaman, bukan peristiwa. Jadi Tuhan saking murkanya terhadap bangsa Israel, ketika mereka sudah menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo, maka murka Tuhan turun kepada mereka. Maka Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bahwasan murkaku akan turun dan aku akan membuat mereka untuk memakan daging anak-anaknya perempuan dan laki-laki. Ini hanyalah sebuah ancaman. Ini peristiwa belum terjadi. Tidak ada peristiwa yang terjadi di dalam ayat tersebut, tidak ada. Jadi ini hanyalah sebuah ancaman saja. Tidak ada peristiwa yang terjadi. Paham ya? Oke, boleh saya tanggapi ya? Silakan. Itu satu. Oke, itu satu. Camkan itu perintah. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 22:23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah memberikan. Di situ ada bahasa Ibrani-nya Nathan. Nathan itu artinya memberikan ya. Artinya Tuhan telah memberikan atau mengutus. Ayat berapa? 1 Raja-Raja 22:23. 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22:23. Harusnya ketika saya mengatakan begitu Anda sudah tahu ya. Okay. Tuhan mengutus roh ke dalam mulut semua nabimu. Jadi ternyata nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel itu di dalam utus roh iblis. Itu satu. Kedua, di dalam perjanjian orang Kristen di dalam kitab Lukas 22 nomor 3 dikatakan di sana Bung, Shima. Putus-putus Gurunda, suaranya putus-putus. Sekarang ada Tuhan yang memerintahkan makan anak sendiri. Ini Tuhan atau apa ini? Silakan. Jelas nggak meme bos? Ya, tetapi saya hanya mengutip yang terakhir aja. Terakhir itu memang dia masih tertuju kepada Yeremia tadi ya. Kalau yang di pertengahan tadi tidak saya dengar tadi, soalnya putus. Saya ulang. Satu Raja-Raja menaruh iblis, menaruh roh jahat, memberikan roh jahat ke dalam mulut setiap nabi. Ingat, Tuhan memberikan roh iblis di mulut setiap nabi. 1 Raja-Raja 22:23.
Di dalam kitab Lukas diterangkan 22:31, Simon, Simon, iblis diberikan izin untuk menguji kalian. Nah, Oke, silakan. Udah bisa. Silakan. Bagaimana Baik, Anda begini bisa ya. menerasikan ini? Iya. Silakan. 1 Raja-Raja 22 ini ayat 23, kalau kita melihat perikopnya di sini adalah tentang nabi-nabi palsu. Belum terjadi. Bentar. Nabi-nabi palsu ini akan berhadapan dengan nabi-nabi Tuhan. Artinya, bentar, jangan tertawa Bang Juma. Saya langsung mengutip perikop, jadi saya tidak main-main berdialog. Jadi begini, Iya. karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh Iya, dusta dalam berarti Tuhan mengutus bentar Bang. Jadi Tuhan nabi-nabi palsu. bukan, nabi palsu itu bukanlah utusan Tuhan, tetapi Coba Tuhan, kau ikuti. Dengarkan, saudara Meme, netizen kita ini sudah ngantuk. Coba kamu kasih lirik sedikit lah. Nah, lirik. Tuhan sesungguhnya ya. Iya. Tuhan, Coba. sesungguhnya Engkau telah mengutuskan Roh Kudus untuk menyuruh nabi-nabi palsu itu untuk Kok Roh Kudus? Iya, Bukan Bang. Roh Kudus. Ya sabar, Bang. bukan Roh Ini Kudus. Bang. Salah Roh lo. jahat. Roh jahat, Kap Lampet. Ya, bentar, Bang. Aduh. Roh Kudus pula, Roh Kudus. Jadi enggak saya Di situ jelaskan. bahasa Ibraninya seger. Seger itu artinya dusta, palsu, bohong, penyesat, pendusta. Jangan dipotong dulu, Bang. Jadi kalau ada namanya seger itu pendusta. Iya, jadi begini. Tuhan ini Roh dusta, roh jahat, kau bilang Roh Kudus. Oh, dasar. Nah, lanjut. Jadi Tuhan itu ingin membenturkan antara nabi palsu dengan nabi asli. Jadi dia menaruh roh jahat di dalam nabi palsu. Nah, Tuhan membenturkan, Iya, mampus. untuk melawan nabi-nabi Tuhan, itu nabi-nabi yang asli. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Apa yang salah di sini? Berarti Tuhan punya pasukan nabi-nabi palsu. Berarti pasukan Tuhan adalah nabi-nabi palsu, betul? Bukan, Tuhan tidak punya pasukan nabi palsu. Tetapi di sini diadu antara Tadi Tuhan yang memberikan. Ya, Tuhan memberikan Nathan itu bahasa Ibrani artinya memberikan. Tuhan memberikan roh segar. Roh segar itu artinya roh dusta atau roh iblis. Oke, berarti kita ngambil Berarti poinnya Tuhan, saja supaya berarti jangan- Tuhan, dengarkan. Tuhan mempersenjatai nabi-nabi palsu dengan iblis. Mampus sudah. Oke, berarti Kayak mana di tuh? sini kita dapat poinnya bahwasan Tuhan mengadu antara nabi palsu dengan nabi yang benar. Setuju ya? Iya. Siapa yang mempersenjatai nabi palsu? Tuhan. Dengan roh iblis. Ya Tuhan. Oke, selesai di sini ya. Saya jawab ya, udah selesai ya. Iya, silakan. Tidak ada masalah lagi, udah selesai, saya udah jawab. Kalau berkaitan Yeremia sudah. Iya, Itu ada selesai. Tapi saya pembahasan. sekali-sekali kalau nanti ngantuk, kamu kasih lirik yang agak syahdu sedikit biar mereka enggak ngantuk. Ya, sekali-sekali tapi jangan seseringan. Poin Silakan. ini belum banyak, ini malas aku mau dialog nih, harus banyak koin dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jangan Kasih jangan koin tertawa. katanya. Allahu Akbar. Ayo netizen, tolong koinnya untuk teman kita ini biar semangat beliau. Koin untuk saudara Iya, kita Meme Bos buat main slot. supaya dia semangat liriknya itu. Meme mau main slot katanya. Oke. Berarti giliran saya untuk bertanya ya. Ayo, Meme Bos. Iya. Itu kencang tuh Meme Bos. Sabar, lanjut. Semangat. Wah, ini terima kasih. Ini dia membangkitkan gairah aku. Ini dari tadi, jangan diam-diam aja. Dasar Ini baru mantap. dasar kuclu. Oke. Itu orang ini tahu aja obatnya ya, tahu aja obatnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang giliran saya bertanya nih Bang ya. Ya, silakan. Oke. Baik, pertanyaan saya kepada Bang Juma karena netizen sudah memberikan saya koin, maka saya memberikan apresiasinya dengan semangat ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, ketika Tuhan Bang Juma mengutus iblis untuk menyesatkan manusia, lalu kami sebagai orang kafir dalam pandangan Islam, sebab Islam memandang bahwasan jikalau ada orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi dan tidak mengimani Al-Qur'an sebagai jalan kebenaran, maka orang tersebut adalah kafir. Kafir itu siapa saja kategorinya?
Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha itu sudah termasuk kafir. Artinya yang diutuskan Tuhan Anda untuk menyesatkan orang-orang tersebut adalah orang kafir. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Juma, ketika Tuhan Anda mengutus iblis-iblis itu untuk menyesatkan kami, sekarang kami menjadi tersesat dan kami tidak mengimani Tuhan Anda. Yang menjadi salah di sini siapa? Apakah kami ataukah Tuhan Anda? Silakan. Mantap, Oke, pertanyaan tunggu. bagus. Sabar ya, sabar. Oke, gimana pertanyaannya Jangan gimana? banyak poinnya, tidak kabur lagi. Kalau mau kabur baru Gak kasih apa-apa, poin gak lagi. apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, koin, semangat, koin. Mantap sekali. Koin naik, Pak. Koin udah naik, hancur kalian. Oke. Koin naik hancur kalian. Wah, kurang ajar nih. Saya yang minta kau dikasih koin, kau hancurkan kami. Kayak mana ini? Apa pertanyaannya? Dikasih koin tapi mau ngancurin kami. Stop. Jangan kasih koin lagi ke dia. Enggak, apa-apa. Bercanda itu, bercanda. Tahu Bang. Nah, Santai saya Bang. lanjutkan dulu ya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Saya ulangi lagi pertanyaan. Yoi. Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis untuk menyesatkan orang-orang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang iblis untuk menyesatkan orang kafir dan mendorong mereka untuk giat lagi berbuat maksiat. Itu di surat Maryam 83 ya. Nah, sekarang kami orang-orang kafir ini kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang tersebut lebih banyak lagi berbuat maksiat sesuai dengan surat Maryam 83. Nah, sekarang kami sudah menjadi tersesat ini. Allah Subhanahu wa taala dia sudah berhasil mengutus iblis untuk menyesatkan kami. Nah, sekarang kami sudah sesat ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kami menjadi tersesat ini atas kesalahan kami ataukah atas kesalahan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran itu telah datang dari Allah. Jadi kebenaran itu sudah dinyatakan oleh Allah. Ya, barang siapa yang kemudian ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Makanya di dalam Al-Quran juga diterangkan, Bung, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, aku didatangkan untuk kebenaran dari Allah. Maka barang siapa yang hendak mengimani dan mengikutinya, maka hendaklah mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, bagaimana kemudian perintah Allah datang ke atas muka bumi ini. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Itu jelas dalam surah Al-Isra. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan telah mengutus sehingga kami tersesat, sebenarnya Allah sudah mengatakan kebenaran itu telah kunyatakan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Wahai baginda Rasulullah Muhammad SAW, engkau kuutus untuk seluruh umat manusia untuk memberi kabar gembira. Wa basyira, diterangkan, dan juga peringatan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, beliau datang kemudian membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Nah, Anda muncul di saat sekarang bertanya, apakah kami ini disesatkan? Tidak, Anda tidak disesatkan. Anda yang menyesatkan diri Anda. Setelah Anda menyesatkan diri Anda, maka Allah memberi ganjaran kepada saudara untuk semakin bertambah kesesatannya setelah datang kebenaran. Jelaskan seperti itu. Makanya tadi ketika saya bertanya tentang kitab, menyatakan tentang kitab yang Anda pegang, Tuhan mengutus iblis. Tuhan memiliki kemudian memberikan iblis kemudian senjata untuk menyesatkan melalui lewat mulut nabi-nabi. Lalu kemudian di dalam Lukas 22:31 Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia. Sama seperti di Al-Quran. Berarti antara kedudukan saudara dan kedudukan saya di hadapan Tuhan sama-sama telah digambarkan, telah diuraikan kebenaran itu seperti apa. Sekarang tugas Anda, apakah Anda ingin beriman atau Anda tetap kufur? Kalau kufur berarti itu pilihan Anda. Kalau beriman juga pilihan Anda. La ikraha fiddin.
Jadi tidak ada yang disesatkan. Coba, adakah umat Islam itu menutup diri tentang ajaran Islam kepada saudara? Tidak. Kami malah tempat ibadahnya menggunakan toa, di mana-mana terdengarkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Isa Rasulullah. Kami perdengarkan. Nah, apakah kemudian ada hal yang memaksa Anda untuk tidak memeluk ajaran agama Islam? Tidak. Semuanya silakan. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini Bang Juma, pada zaman Muhammad itu sudah banyak sekali orang-orang itu kafir. Tetapi Muhammad itu mencoba untuk menyadarkan mereka, Muhammad itu mencoba untuk memberitakan Al-Quran kepada orang-orang kafir tersebut. Maka Tuhan melihat Muhammad, dia memberitakan Al-Quran kepada orang-orang kafir, maka Tuhan berfirman kepada Muhammad, yaitu Al-Baqarah 6-7, Tuhan berbicara kepada Muhammad nih, begini, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Muhammad itu sudah memberitakan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, Muhammad sudah memberi peringatan kepada mereka, mereka ini masih bebal. Maka Tuhan menyampaikan kepada Muhammad, percuma. Engkau memberi peringatan atau tidak, percuma. Alasannya apa percuma? Alasannya apa? Muhammad sudah memberitakan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka masih mengunci pintu hati mereka. Alasan apa? Ternyata di Al-Baqarah 7-nya bunyinya begini, karena Allah telah mengunci pintu hati mereka. Jadi orang-orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati mereka, tetapi Muhammad di sini mencoba untuk membuka dengan cara memberitakan Al-Quran ataupun memberitakan kebenaran kepada mereka. Tetapi sia-sia saja pekerjaan Muhammad di sini, karena Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada dia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati orang kafir. Jadi tidak ada pertobatan di sini. Jadi jikalau memang ada orang-orang zaman sekarang yang masuk Islam menjadi mualaf, berarti mereka ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci pintu hati mereka karena mereka sudah menjadi kafir, lalu sekarang mereka menjadi seorang muslim. Berarti mereka melawan Tuhan. Muhammad saja tidak bisa membuka pintu hati orang-orang kafir pada zaman itu. Tetapi zaman sekarang para ulama dan ustadz-ustadz bisa melakukan itu. Mereka melebihi Muhammad, bisa membuka pintu hati yang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya memetik poin bahwasan orang kafir yaitu orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, kami tidak salah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus setan untuk menyesatkan kami. Yang kedua, ketika kami sudah sesat, langsung Allah Subhanahu wa taala mengunci pintu hati kami. Jadi percuma saja kalian itu menyadarkan kami, memberi peringatan ataupun tidak peringatan, itu sia-sia saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati kami. Jadi di sini saya memetik poin, yang salah bukan kami, yang salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dibolak-balik, nggak usah dibolak-balik, dijawab bentar sama Bang Juma, gampang. Jadi yang salah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus setan untuk menyesatkan kami. Setelah kami sesat langsung dikunci. Jadi salah bukan kami. Saya memetik poinnya. Oke, Bang Juma silakan. Enggak begitu. Jadi saya kasih analogi sebelum saya masuk ke dalam ayat. Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel, Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus menerangkan, bukan hanya menerangkan. Yesus menjelaskan, bukan hanya menjelaskan. Bahkan Yesus membuktikan kenabian dan kerasulannya dengan berbagai macam mujizat. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Apakah karena iblis? Bukan juga. Tetapi memang karena kesombongan, ketamakan, dan kekufuran mereka sendiri. Demikianlah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang Anda maksud. Orang-orang kafir di sini adalah orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang yang musyrik, yang sangat ingkar kepada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman. Padahal Rasulullah sendiri yang datang kepada mereka. Rasulullah yang ada di hadapan mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Itu yang dimaksud. Beda dengan kafir seperti Anda. Anda tidak pernah datang kepada Rasulullah. Berarti ayat surah Al-Baqarah itu tidak seperti yang diterangkan tentang orang-orang ahli kitab dengan Anda ini. Anda masih punya potensi. Kenapa saya katakan masih punya potensi? Anda tadinya kan adalah orang muslim. Lahir dalam keadaan muslim Anda itu.
Artinya Anda masih suci pada saat lahir. Lalu Allah menerangkan, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Artinya ada kesempatan untuk beriman. Ketika Anda kafir lalu kemudian beriman, itu ada kesempatan. Ini dalil. Ini dalil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Malah Allah gimana? Malah Allah mengatakan, qad ja'akum basairu mir rabbikum paman absara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Seperti itu ayatnya. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatkanlah baginya kebenaran itu untuk dirinya. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku, Nabi Muhammad, bukanlah penjagamu. Ini jelas ini. Ini jelas. Kata ja'akum, kebenaran itu sudah datang. Kebenaran itu sudah nyata. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka segeralah manfaatkan bagi dirinya sendiri. Jangan ego, jangan menutup diri. Ini dalil surah Al-An'am ayat 104. Jadi kalau saudara meme bos melihat kebenaran, iya, manfaatkan kebenaran itu. Jangan Anda tolak. Anda tolak lantas kemudian Anda mengatakan, wah, Tuhan sudah mengunci mati hati kami. Anda yang menutup diri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menutup diri. Menutup diri Anda tidak. Setelah kemudian Anda membaca surah Al-Baqarah ayat yang tadi, itu adalah orang-orang yang telah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka, tapi ditolak mentah-mentah. Diberi peringatan, tapi tetap aja ditolak mentah-mentah. Kalau Anda kan tidak, masih punya kesempatan. Ya, Anda diberi peringatan tentang Quran, tentang keselamatan, tentang ahli kitab, tentang keadaan kitab-kitab terdahulu, tentang keadaan Isa atau Yesus. Anda sudah diberi. Anda sendiri yang menolaknya. Kenapa Anda menolaknya? Karena Anda tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya, banyak orang Kristen, banyak orang ateis, Hindu, Buddha yang menerima kebenaran Islam. Kenapa Anda tidak mau? Silakan. Oke, baik, saya tanggapi ya. Saya sudah mengatakan tadi bahwasan ulama ataupun ustadz tidak akan bisa membuka pintu hati kami karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, lalu ulama ataupun ustadz masih bisa membuka. Itu tolong di-mute dulu, siapa itu? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati kami tetapi masih ada yang bisa membuka, berarti dia adalah penentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sekarang memberikan satu poin yang paling gampang kepada teman-teman. Saya sudah menemukan jawaban-jawaban yang sangat mantap ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis untuk menyesatkan kami. Setelah kami sesat, Allah Subhanahu wa taala itu mengunci pintu hati kami. Nah, setelah dia mengunci pintu hati kami, Muhammad itu diadu dengan kami. Jadi Nabi Muhammad ini dia mengutus untuk mengadu dengan orang-orang kafir. Jadi dia sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, lalu diadulah orang kafir dengan Muhammad. Maka di Sunan An-Nasai 3040 ini bunyi begini. Rasulullah telah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia telah melindungi jiwa dan hartanya dari kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala. Anak saya berapa itu, Me? Anak saya berapa itu, Me? Jangan dipotong dong. Nomornya aja, anak saya berapa? 3040. 3040, lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati orang kafir, lalu diutuslah Muhammad untuk mengadu domba dengan orang-orang kafir. Jadi Muhammad ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir ini supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana orang kafir akan mengucapkan la ilaha illallah sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci pintu hati mereka? Jadi saya sudah menemukan jawaban di sini. Jadi orang kafir itu diadu dengan Nabi Muhammad. Setuju ya kalau orang kafir itu diadu dengan Nabi Muhammad ya, karena di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang kafir. Sedangkan orang kafir itu sudah dikunci pintu hatinya, tetapi di sini harus dipaksa, harus mengucapkan la ilaha illallah. Itu bisa. Itu kamu bisa ucapkan. La ilaha illallah. Jadi Muhammad di sini diadu. Jadi Muhammad di sini diadu dengan orang kafir, setuju ya? Itu kamu bisa mengucapkan, tadi katanya dikunci.
Ya, tapi kan Muhammad diadu dengan orang kafir, setuju di sini ya? Tunggu. Sebelum saya jawab, sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus pada abad ke-7, pernah tidak kemarin-kemarin kamu mendengarkan di dalam kitab saudara, Tuhan mengutus roh iblis ke dalam mulut nabi-nabi? Nabi-nabi yang datang sebelum baginda Rasulullah SAW. Pernah tidak kamu mendengarkan data itu, entah kemarin atau besok? Pernah nggak? Pernah. Kapan? Kepada nabi-nabi palsu tapi. Iya, aku tanya, kapan kau dengarkan itu bahwa Tuhan mengutus roh jahat ke dalam mulut nabi-nabi palsu? Itu kapan? Tadi. Tadi. Mana duluan baginda Rasulullah Muhammad SAW datang dengan nabi-nabi palsu itu? Berarti saya memetik poinnya, Tuhan saya mengutus roh jahat masuk ke dalam nabi palsu untuk melawan nabi, lalu Tuhan Anda mengadu domba antara Muhammad dengan orang-orang kafir, setuju ya? Nabi palsu tadi. Oke. Ya. Nah, sekarang siapa orang yang mengajarkan Anda menyembah manusia yang pernah mati lalu menjadi Tuhan? Siapa yang mengajarkan itu? Nabi dari mana itu? Kok jadi lari ke ketuhanan Yesus, Bang? Anda jangan lari dong. Enggak, bukan. Dengarkan saudara, Anda menuduh Allah. Anda menuduh Allah, padahal ada terlebih dahulu yang mengajarkan Anda mempertuhankan manusia demi untuk menolak kebenaran Allah, kan gitu. Siapa nabi yang mengajarkan Anda untuk melakukan itu? Saya kasih clue-nya. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nabi siapa yang ada di sana yang Anda kenal? Di situ ada namanya Nabi Sidik, Nabi Petalempu, Nabi Handi, Nabi Saulus. Yang mana yang Anda kenal sebagai pengajar? Bukan, Bang. Topik kita ini adalah kekejaman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan juga Iya, tahu. Satu raja-raja. Dengarkan. Satu raja-raja tadi, di situ jelas dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah mengutus roh penjahat atau roh dusta, ya, roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ini kan berbicara tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel ada nabi-nabi, nabi palsu. Siapa nabi yang mengajarkan Anda kemudian menyembah kepada manusia sehingga ketika datang kebenaran untuk mengajak menyembah kepada Allah Tuhan yang benar, Anda menolak? Kenapa justru Allah yang Anda salahkan? Allah telah mengunci hati kami. Padahal bukan Allah kami yang mengajarkan, bukan Tuhan kami yang mengajarkan Anda menyembah manusia. Kenapa Tuhan kami yang tertuduh? Ayo. Oke, saya jawab ya. Oke, Jadi silakan. kalau Anda korelasikan tentang nabi-nabi palsu yang diutus roh jahat masuk ke dalam nabi palsu untuk melawan nabi-nabi yang benar, itu kalau Anda korelasikan ke Paulus, apakah Paulus mengajarkan kami menyembah kepada manusia? Saya katakan Paulus mengajarkan kami itu menyembah kepada manusia. Roma 14. Kami Roma 14. Tunggu. Roma 14 nomor 9 coba Anda baca. Oke, silakan baca, silakan. Iya, Roma 10 nomor 11 nomor 9 nomor 10. Ayo baca. Iya, silakan baca. Anda lah yang baca. Oke, sekarang begini aja, sudah saya memetik poinnya bahwasan Paulus mengajarkan ke kami untuk menyembah Yesus ya, oke? Itu yang Anda maksud? Iya, sehingga Anda hatinya tertutup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Oke, kalau begitu saya jawab. Saya rasa Paulus tidak pernah mengajarkan kami untuk menyembah manusia dan kami untuk menyembah Yesus. Yang menginginkan kami untuk menyembah Yesus adalah Yesus itu sendiri. Paulus hanya melanjutkan aja. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Oke, Yohanes 16:26. Enggak ada Yohanes. Yohanes. Oh ya, oke, Yohanes 16:26 ya. Yohanes. Oke, Yohanes, oke. Pada Yohanes. Oke, Yohanan aja lah, udah Yohanan aja bahasa Ibrani aja. Yohanan. Ya. Oke, Yohanan 16:26. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa arti melakukan? Mengabulkan. Artinya yang menyuruh kami untuk menyembah Yesus dan berdoa kepada Yesus adalah Yesus, bukan Paulus. Iya, tapi kan dalilnya ada, Bung. Ya. Dalil kelanjutan daripada pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 itu kan ada. Bahwa apa yang kami untuk menyembah Yesus,
Apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan apa yang diminta oleh Tuhan untuk ia kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi kalau Bapa memerintahkan Yesus, itulah yang Yesus lakukan. Nah, Oke. sedangkan di dalam Roma 14 jelas sekali nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke. Untuk menjadi Jadi- Tuhan untuk siapa? Untuk Jadi orang begini, Kristen. Bang Juma. Jadi begini, sebelum Paulus mengajarkan bahwasan Yesus adalah Tuhan, Yesus terlebih dahulu sudah mendeklarasi dirinya Tuhan. Jadi saya rasa tidak ada Tidak masalah. ada, tidak ada Yesus mendeklarasikan. Jadi kesimpulannya gini, dengarkan. Kesimpulannya gini. Di dalam surah Al-Baqarah itu tidak diterangkan bahwa orang Kristen sebagai orang kafir yang ada di sana. Di data nomor 6-nya itu berbicara mengenai ahli kitab yang ada hidup berdampingan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu. Berbeda dengan Anda yang sekarang ini. Kristen yang ada sekarang ini adalah Kristen yang masih diberi ruang untuk kemudian bisa taat kepada Allah. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kebenaran dan bukti-bukti nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat bukti itu, maka manfaatkan bukti itu untuk dirimu. Dan barang siapa buta terhadap kebenaran, maka dialah yang rugi. Anda rugi setelah Anda ada pengajaran seperti ini, Anda belum mau nerima, Anda yang rugi. Ini pengajaran, Bang Suma sudah datang menyatakan tentang Allah. Berarti Allah memberi ruang kepada Anda untuk kemudian bertaubat. Tetapi karena ada nabi palsu yang di mulutnya sudah diajarkan roh dusta, maka kemudian Anda lebih percaya kepada dia daripada kebenaran yang telah datang kepada Anda. Jadi jangan menuduh Allah yang kemudian menutup hati Anda. Anda yang menutup diri Anda karena sudah kudu jatuh cinta kepada ajaran Paulus. Bayangkan Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Teng. Tapi bohong, tak gitu. Coba Anda baca situ. Gitu kan bunyinya? Oke, saya tambahin. Saya tidak Ya. menyangka, tetapi saya tambahin aja. Artinya kita dua di sini Iya, iya. berdebat, tetapi kita dua Edukasi. partner. Kita partner, Ah. Iya, oke, Mantap. partner. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya sudah katakan tadi. Apa perlu koin? Ya koin dong. Kalau koin Ah, nggak ada, koin. ini lemah-lemah gini aja. Iya. Ayo teman-teman di bawah pinjam sama tetangga, kasih koin kepada tamu kita Meme Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Semangat dia, semangat langsung. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau tuduhan teman-teman Muslim kepada, oh mantap ini hancur lah ini. Oke, jadi begini ya, tuduhan teman-teman Muslim kepada Rasul Paulus bahwasan Paulus mengajarkan kami untuk menuhankan Yesus. Saya katakan ini ada keliru, karena memang di dalam Alkitab sudah terkonfirmasi bahwasan Yesus sendiri memberikan amanah ataupun bernubuat kepada murid-muridnya bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, Yohanes 15:14, dan aku akan melakukannya. Berarti yang memerintahkan di sini untuk menuhankan Yesus adalah diri Yesus sendiri, tetapi Paulus hanya melanjutkannya. Maka di Kisah Rasul para ayat 9 Yesus mengatakan begini bahwasan orang ini aku akan jadikan dia sebagai alatku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Artinya Paulus ini dijadikan Yesus sebagai alat untuk memberitakan nama dia kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Paulus mengajarkan bahwasan Yesus adalah Tuhan, dia mengutip daripada paparan-paparan Yesus di dalam Injil. Karena Yesus sudah memerintahkan kepada murid-muridnya ataupun bernubuat bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Berarti dia adalah Tuhan. Dan dia bisa mengabulkan permohonan-permohonan manusia. Berarti dia adalah Tuhan. Berarti yang mengajarkan Yesus Tuhan di sini siapa? Paulus atau siapa? Ya Yesus dong. Paulus hanya meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Nah sekarang kita kembali kepada topik ya, yaitu topik pembahasan ya. Tuhan siapa yang kejam di sini? Saya sudah katakan kepada Anda dari tadi bahwasan Tuhan yang kejam di sini adalah Tuhan yang diimani oleh Bang Juma. Kenapa saya katakan? Karena Tuhan yang diimani oleh Bang Juma, Tuhan yang tidak mengingini manusia itu bertobat, tetapi dia menginginkan manusia itu terus tersesat. Maka ketika itu dia mengutus iblis untuk menyesatkan manusia, dan dia telah mengunci pintu hatinya, maka dia menyuruh Muhammad untuk memerangi mereka dengan mengatakan di KS 2 ayat 191, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai dan usirlah mereka. Nah setelah dia sudah mengunci pintu hati orang-orang kafir, maka Tuhan menyuruh Muhammad apalagi di KS 5 ayat 33, bunuhlah yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Setelah Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci orang-orang kafir, sudah mengunci pintu hati mereka, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad di QS 9 ayat 5, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu ketemui. Jadi banyak sekali ayat-ayat di sini kekejaman Tuhan yang diimani oleh Bang Juma ini. Dia mengadu domba antara orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwasan aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai pada saatnya mereka harus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang kejam di sini, yang jahat terhadap manusia, itu bukan Tuhan kami. Tuhan yang Anda imani ini memang sangat kejam. Sehingga dia menyuruh orang-orang yang beriman, itu orang muslim, ketika jalan itu kalau bertemu umat Yahudi Nasrani, pepetlah mereka sampai ke pinggir. Jangan dikasih ruang untuk mereka lewat, tapi pepetlah mereka. Sudah. Kan Sudah. sangat luar biasa ini. Sudah. Sudah. Semangat saya kan, Bang. Semangat kan? Oke. Jadi saudaraku Meme Bos, inilah bukti bahwa Anda menutup diri terhadap Islam. Kebenaran Islam itu sudah datang. Tapi Anda mencoba untuk menutup diri dari kebenaran itu dengan mengambil data-data tentang perang. Itu masa peperangan itu. Sedangkan masa sebelum perang itu Anda bisa lihat yang telah dipraktekkan oleh penjajah Belanda atau Portugis yang datang di Nusantara. Di dalam Ulangan 20 yang dipraktekkan adalah apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. 1. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, Jangan alasan pura-pura sinyal nggak ada ya. dan menjadi budak kepadamu. Memang saya lagi di gunung. Oke. Cek berakokok, cek cok. Oke, aman ya. Bunda. Jadi yang pertama adalah apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, dibukanya gerbang pintu bagimu, maka haruslah semua orang yang minta perdamaian kepadamu itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Coba, kalau ada orang yang minta damai, jadikanlah dia budak, itu satu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Coba, harus engkau mengepungnya. Apa yang terjadi kemudian? Tidak ada yang boleh hidup, semua harus mati. Apapun yang ada yang bernapas di dalamnya harus kau lenyapkan. Ini yang dipraktekkan kemudian oleh penjajah Belanda setelah datang ke Indonesia. Di Islam, mana yang mempraktikkan itu? Enggak ada. Jadi data yang saudara bawa itu adalah data ketika Islam diperangi. Itu masa peperangan. Anda jangan menutup diri dengan Islam. Lalu kemudian dalam 1 Samuel 15 nomor 3, pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek. Kok orang Amalek enggak ngapa-ngapain? Kenapa mau dikalahkan? Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusui. Bahkan hewan-hewan pun harus kau lenyapkan. Ini ajaran apa, Bung? Belum lagi Yesaya 14:21, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Untuk anak-anak, minta untuk didirikan tempat pembantaian bagi anak-anak. Coba, apakah ini yang Anda ingin jadikan sebagai tameng untuk menolak ajaran Islam? Lalu kemudian dalam 2 Raja-Raja 6 nomor 28, di situ dikatakan, jawab perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan anakmu itu pada hari ini, dan besok kita akan makan anak-anakku yang laki-laki. Apa seperti ini ajaran yang Anda gunakan untuk menolak kebenaran Islam? Sementara Islam dalam peperangan jelas sekali menerangkan dirinya apabila ada orang yang ingin pada saat perang ini ya, pada saat perang, ketika ada orang yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia dan antarkanlah dia kepada tempat yang damai, pada tempat yang aman, supaya mereka kemudian bisa mendengarkan kalimat Allah. Ini jelas ini diterangkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, jadilah penolong ajaran agama Allah. Jadi Anda jangan menggunakan data perang untuk kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang keras terhadap orang-orang. Tidak, itu
ajaran perang. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diminta untuk memaafkan, bukan malah seperti yang Anda tuduhkan. Malah dikatakan di dalam Al-Quran, Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Maka jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kami diminta untuk meninggalkan orang-orang yang bodoh, bukan diperangi. Jadi ayat yang Anda katakan tadi itu ayat-ayat perang. Sedangkan di dalam perang, kaidahnya, aturannya dalam perang Islam, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ya, sahabat-sahabat sini kalau saya salah baca ayat tolong ditegur ya. Di situ diterangkan, dan jika di antara kamu ada kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ini dalam perang, ini dalam keadaan perang, maka lindungilah mereka agar mereka dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian bukan cuma dilindungi, apa kata Allah? Antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Coba, ini dalam keadaan perang loh. Dalam keadaan perang ada musuh yang memohon maaf, maafkan, lindungi, antarkan ke tempat yang aman, selamatkan dia. Padahal musuh loh, dalam keadaan perang. Nah, sementara di dalam kitab Ulangan 20 bukan dalam keadaan perang. Apabila engkau mendekati sebuah kota, tawarkanlah perdamaian kepada penduduknya. Kalau penduduknya menerima tawaran perdamaian, perbudaklah mereka, suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tapi apabila mereka tidak mau, maka lenyapkanlah mereka, habiskanlah mereka. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Gimana ceritanya mau kasih sayang? Nah, apa fakta dalam kehidupan kita? Nusantara sebelum berbentuk Republik Indonesia, tentara mana yang datang menjajah di negara kita? Tentara mana dan apa kitabnya? Apa nama agamanya? Itu yang perlu saudara pahami. Sementara Islam menjadi mayoritas, tentara Islam mana yang datang kemudian menjajah Nusantara ini? Kayak nggak ada, ndek nara. Nah, itu yang perlu saudara Meme Bos pahami dengan baik. Kembali kepada konsep kita, Tuhan mana yang kejam? Kita dari awal sudah membuktikan ada Tuhan memerintahkan makan anaknya. Makanlah anakmu, baik perempuan maupun laki-laki. Dan itu saya rasa tidak ada bantahan. Saya kira begitu sementara, silakan. Wah, luar biasa ya. Sangat bergelora Bang Juma pada sore hari ini. Oke. Saya ingin mematahkan ketika Bang Juma mengatakan Belanda itu menerapkan ketika mereka memerangi Indonesia itu ataupun menginvasi Indonesia itu sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi begini yang Anda harus tahu dan netizen tahu, bahwasan Belanda itu ketika menginvasi Indonesia itu tidak membawa nama agama. Dan mereka tidak pernah meneriakkan Yesus, 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 Yesus. No. Tidak ada Anda temukan ketika orang-orang Kristen itu memerangi orang lain meneriakkan nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat secara realitas ya. Jadi kita berbicara itu harus menggunakan realitas. Itu yang paling penting. Kita lihat apa yang terjadi dengan ISIS. ISIS adalah sebuah organisasi yang dilarang, tetapi mengatasnamakan membela agama Allah dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang mereka ambil, lalu mereka memerangi orang-orang dan memenggal leher orang tersebut, lalu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ayat Al-Quran yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran QS 47 ayat 4 ini, pancunglah batang lehernya. Maka ISIS ini terinspirasi dengan ayat ini, bahwasan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk memancung leher-leher orang. Maka mereka ini ketika memerangi orang-orang yang ada di sekitar mereka itu dengan meneriakkan Allah Subhanahu wa taala, lalu memancung lehernya.
Kalau Anda mengatakan ISIS itu terinspirasi dari Al-Quran, itu baru benar. Karena mereka membawa nama Islam. Mereka membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Kristen, maaf, Kristen tidak pernah meneriakkan Yesus lalu memenggal leher orang. Jadi saya peringatkan kepada saudara-saudara saya yang ada di bawah, jikalau Anda ingin selamat, dengarkan perkataan saya. Kalau kalian pergi ke mall, jikalau ada seorang sebelah kiri memakai cadar yang menutupi wajahnya, hanya menampakkan matanya saja lalu meneriakkan Allahu Akbar, dan Anda mendengar dari arah kanan meneriakkan haleluya, maka di sini saya memberi dua opsi. Opsi keselamatan yang harus Anda ambil di sini adalah Anda harus memilih yang meneriakkan haleluya. Tetapi jika Anda memilih yang meneriak Allahu Akbar, maka Anda akan meledak di situ. Ini adalah opsi yang terbaik yang saya berikan kepada kalian. Jadi ajaran-ajaran inilah yang diterapkan oleh orang-orang kepada orang-orang kafir. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan Belanda itu terinspirasi dengan Alkitab ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk membunuh orang-orang yang ada di tanah Kanaan, itu konteks ketika Musa diutus Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, tetapi kebetulan di tanah Kanaan tersebut ada orang-orang kafir yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Maka ketika itu Musa dalam perjalanan dia mati di tengah jalan, dia memberikan amanah kepada Yosua bin Nun, maka Yosua bin Nun memasuki kota itu dan memerangi mereka. Tetapi itu ayat terjadi hanya pada saat itu saja ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Itu tidak perintah untuk selama-lamanya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah perintah dan benar-benar diterapkan oleh orang-orang. Contoh seperti isi sudah saya jelaskan tadi. Contoh seperti di Indonesia, kalau mau pergi demo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dikatakan bahwasan memerangi orang yang telah memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar ya. Lalu ada lagi ayat yang ada di dalam Al-Quran ini bahwasan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Makanya di Pulau Jawa itu ketika orang-orang Kristen membangun gereja, tetangga-tetangganya Muslim ini memerangi mereka dengan mengatakan jangan membangun gereja di sini. Ini adalah terinspirasi dari Al-Quran bahwasan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu. Jadi kalau saya katakan Tuhan ini memang kejam. Yang dia inginkan itu bahwasan hidup di dunia ini haruslah orang-orang Muslim saja. Tetapi orang-orang yang di luar non-Muslim itu tidak boleh hidup, harus diperangi. Maka saya ulang sekali lagi bahwasan kalau kamu pergi bertemu dengan orang Yahudi dan Kristen di pinggir jalan ataupun Nasrani, pepetlah mereka sampai ke pinggir. Kalau mereka sudah ke pinggir masuk parit, lemparkan aja ke bawah, campakkan, baru kamu lewat. Kan seperti ini yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan salahkan saya hanya membacakan Al-Quran. Jadi tulisan-tulisan ini yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran, itu yang saya bacakan. Saya tidak menghujat, tetapi saya hanya membacakan saja. Mohon maaf lahir dan batin, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika umat Islam itu berteriak Allahu Akbar, kata Allahu Akbar itu adalah pujian kepada Allah. Karena memang Allah itu maha besar. Bagaimana teman Kristen mau berteriak Yesus maha besar? Karena nyambung. Karena Yesus itu maha cilek, maha kecil dia. Makanya nggak teriak-teriak. Tetapi konsep Allahu Akbar itu sudah ada dari sejak dulu. Mazmur 96 nomor 4, sebab Tuhan maha besar, Allahu Akbar, dan terpuji dan dia lebih dahsyat daripada segala sesuatu. Mazmur 135 nomor 5, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar, dan Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Nah, jadi dikatakan bahwa Tuhan yang maha besar itu melebihi dari Tuhan-Tuhan yang tidak maha besar. Berarti dia memang Allah ini maha besar, jelas. Ketika umat Islam itu melakukan suatu pekerjaan, selalu menyerukan Allahu Akbar itu. Bukan hanya pada poin yang Anda sampaikan barusan. Kemudian yang perlu saudara pahami terkait dengan seruan Allahu Akbar itu juga dapat tuntunan yang Anda lihat di dalam Mazmur 149. Biarlah orang-orang saleh
beria-ria gembira dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorai-sorai di atas tempat yang mereka punya, di tempat tidur mereka yang mereka punya. Biarlah pujian mengagungkan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk itu, untuk melaksanakan terhadap perintah terhadap mereka, hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ini perintah untuk meneriakkan bersorak-sorai dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini. Hanya Anda tidak mempraktekkan. Teriakannya apa di situ? Haleluya. 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 Itu teriakannya. Biarkan orang-orang yang beria-ria memuliakan, biarkan mereka bersorak-sorai. Biarlah pujian mengagungkan Allah dalam kerongkongan mereka, dan dengan pedang bermata dua di tangan mereka. Harusnya kalian itu seperti di Papua sekarang, teriakan haleluya, karena ini perintah. Kenapa kalian tidak melakukan teriakan haleluya pada saat kalian membunuh seperti Belanda dan seterusnya? Karena memang Kristen itu diutus cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Nah, sekarang Anda menarasikan keadaan Indonesia seakan-akan Anda korban. Seakan-akan Anda adalah korban dan kami ini adalah pelaku. Kebalik, saudara Meme, kebalik. Kalian itulah pelaku tindakan penjajahan, kriminalitas, pembunuhan secara frontal, pembunuhan secara organisasi, pembunuhan secara masif, dan itu berkesinambungan sampai berabad-abad. Yang korban kami. Sekarang kalian yang merasa korban. Kalau ada Anda ke mall, ada yang pakai cadar, ada yang pakai tidak cadar, ada yang teriak haleluya, ada yang teriak Allahu Akbar, maka larilah kepada yang teriak haleluya. Biskuit Paramita. Nah, kayak begitu caranya. Ya, kami ini korban. Harusnya kami ini yang takut. Begitu mendengarkan nama Kristen, begitu mendengarkan nama Protestan, kami yang trauma. Di mana-mana pemakaman 40.000 jiwa. Itu siapa pelakunya? Siapa pelakunya itu? Nggak tahu pelakunya siapa, tapi rumah ibadahnya bernama gereja. Kamilah yang trauma dengan kalian. Kamilah yang takut dengan kalian. Tapi karena kami hanya takutnya kepada Allah, kami biasa aja. Kami dengan kalian biasa aja, kami nggak pernah takut. Kenapa? Dalam prinsip kami, jangankan Anda, ya, orang-orang terdahulu dari Anda yang memperlengkapi diri mereka dengan senjata yang lengkap pun, hanya dengan surah Allahu Akbar kami bisa usir, apalagi dengan kalian. Dulu aja kami bisa, apalagi sekarang. Nah, jadi jangan diputar balikkan fakta. Yang teriak Allahu Akbar itu begini, ada bom. Yang teriak haleluya itu tidak ada bom. Siapa bilang? Andai saja Mazmur 149 itu mau diperhatikan, maka di Indonesia ini selama 350 tahun bergemuruh haleluya, 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 terus di saat mereka membantai. Ya, tapi karena mereka ini bukan mewakili ajaran Tuhan, tapi ajaran sendiri, mereka tidak memperhatikan ini. Yang mereka perhatikan apa? Perlihatkan sisi kasih, perlihatkan kelembutan, jinaklah seperti merpati, ya, cerdiklah seperti ular untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada. Kan gitu poinnya. Sekali lagi saya katakan, kamilah orang Islam di negara ini yang harus takut dan trauma kepada kalian. Setiap mendengarkan nama Kristen, setiap mendengarkan nama Protestan, harusnya kami itu menggigil ketakutan. Ingat itu. Bayangkan 3 abad itu bukan sehari, Bung. Sementara kalau bom cuma sekali ledakan. Boom, sekali. Kalau 350 tahun setiap hari dibom, diberondong dengan peluru, dan itu tidak sembunyi-sembunyi, secara masif diadakan terang-terangan. Lalu trauma seperti apa yang akan kami jelaskan kepada kalian? Kami ini takut sebenarnya. Kami ini trauma sebenarnya. Cuman karena kami ada Allah, ya kami pasrahkan semuanya. Kalau ada yang ingin memerangi kami lagi, kami siap angkat senjata. Tapi selama kalian itu masih hidup berdamai, kami akan lindungi kalian. Kami akan sayangi kalian. Begitu Meme Bos. Jangan mengatakan kalau ada yang pakai cadar lari. Oh, nggak begitu cara belajarnya. Nggak begitu, saudaraku. Silakan.
Host mungkin Oke, terima kasih. mungkin sudah panjang lebar kita ini host. Kayaknya udah ketahuan poinnya bahwa Tuhan mana yang kemudian mengajarkan makan manusia, anaknya sendiri. Tuhan mana yang mengajarkan melindungi anak-anaknya. Oke, Iya, iya. sekarang kita mau closing atau gimana? Di closing aja. Karena Pasti. sudah sampai kepada poin iya. Oke. Saya yang duluan aja ya, udah ya. Karena saya juga Iya, masih ada silakan. keperluan. Iya, enggak Karena mau poin lagi. Memang saya lihat Bang Juma juga nggak semangat juga, memang saya lihat memang koin tipis ini kayaknya. Gua saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya closing ini ya. Iya, iya, silakan. Oke. Jadi memang pada sore hari ini memang kita harus minum Panadol ya. Kenapa? Memang fakta di sini terbalik yang dipaparkan Bang Juma ya. Jadi Panadol. Anda di bawah memang harus siapkan Panadol. Saya lanjutkan ya. Jadi narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Juma ini saya rasa bertentangan dengan realitas ya. Jadi kita di sini berbicara realitas, jangan hanya untuk memenangkan argumentasi itu, tetapi memutarbalikkan realitas. Itu yang salah. Maka saya sarankan kepada anda-anda yang di bawah itu harus siapkan Panadol, karena memang realitas itu dibalik. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Praktek teriak Allah Akbar ini bukan hanya terjadi pada saat ini. Jadi praktek teriakan Allah Akbar ini sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad ketika mereka memerangi orang-orang kafir dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ini sejarah ini jangan Anda balikkan lagi faktanya ya. Ini fakta realitas. Saya mengutip daripada salah satu ulama besar di Indonesia di YouTube-nya. Saya tidak mau buka di sini nanti takut apa-apa nanti ya. Tetapi beliau menyatakan bahwasan jangan pernah malu ketika orang kafir menyatakan bahwasan Nabi Muhammad itu memerangi orang-orang kafir itu dan memaksa mereka masuk Islam. Jangan pernah malu mengakui bahwasan ajaran kita itu menggunakan pedang. Jadi ini adalah sebuah realitas dan ini mendapatkan pengakuan-pengakuan daripada para ulama. Jadi praktek untuk meneriakkan Allahu Akbar ini bukan terjadi hanya pada saat ini saja, tetapi ini sudah terjadi 1600-an tahun yang lalu. Sudah terjadi pada zaman Muhammad ya. Jadi memang itu memang benar terjadi ya. Memang kita lihat secara sejarah ketika Muhammad ataupun sahabat-sahabatnya ataupun para prajurit-prajuritnya ketika mereka ingin menyerang orang harus meneriakkan Allahu Akbar ya. Memang ini memang sudah terjadi, jadi jangan pernah mengincar ya. Saya sudah katakan perang salib itu tidak pernah meneriakkan YHWH ataupun Yesus, tidak pernah. Kenapa kami tidak boleh meneriakkan nama Tuhan kami? Karena memang di Keluaran 20 itu mengatakan begini, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya jangan engkau hanya mementingkan pribadimu lalu menjual nama Tuhan. Membunuh orang, memenggal leher orang dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh nabi-nabimu dan juga sahabat-sahabat Nabi. Maka praktek itu terus dilanjutkan oleh para ISIS ini. Mereka mengikuti dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran sudah saya katakan tadi. Penggalah leher mereka, bunuhlah orang kafir, bunuhlah mereka di mana saja kau jumpai. Jadi praktek ini sudah dilakukan oleh 2000 tahun yang lalu ataupun 1600 tahun yang lalu. Ini diteruskan oleh generasi-generasi penerus. Nah, generasi-generasi penerus ini sudah pasti mereka menjadikan kitab suci mereka sebagai landasan. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Kalau Anda memutarbalikkan fakta, maka saya sarankan teman-teman di bawah siapkan Panadol untuk siang hari ini ya. Saya lanjutkan lagi. Kita lihat secara realitas di Indonesia. Saya mengutip salah satu QS 9 ayat 73, bersikap kasarlah kepada non-muslim. Ini perintah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan orang-orang bersikap kasarlah kepada non-muslim. Non-muslim ini siapa? Orang Kristen, Yahudi, dan Hindu. Kita lihat secara realitas, apakah benar-benar mereka melaksanakan? Benar, mereka mempraktekkan itu. Di mana? Di Indonesia ini, orang Kristen itu belum merdeka di Indonesia, masih dijajah. Orang membangun gereja, mereka larang. Orang mempiara anjing, mereka kafir-kafirkan. Jadi perintah-perintah ini untuk membenci orang non-kafir ini, non-muslim ini, bersikap kasarlah kepada orang kafir. Ini benar-benar dipraktekkan ini memang. Apakah orang Kristen? Contoh seperti orang-orang Kristen yang sedang berada di Eropa dan Amerika. Ketika
negara Amerika menginvasi Irak, apakah mereka mengatasnamakan Yesus? Tidak. Mereka menginvasi Irak itu hanya untuk kepentingan negara mereka sendiri. Belanda menginvasi Indonesia itu atas kepentingan negara mereka, bukan Tuhan. Berbicara kalau di dalam Kristen itu tidak masuk ketika mereka melakukan penyerangan kepada Indonesia. Mereka tidak mau campur adukan iman dengan kepentingan negara. Berbeda. Jadi saya katakan kepada teman-teman, siapkanlah Panadol supaya kepala Anda itu disegarkan ya. Memang sore hari ini memang dialog kami kurang begitu semangat karena memang itu adalah kesalahan daripada teman-teman yang di bawah yang tidak membuat kami semangat ya. Oke. Untuk sementara itu saja. Bang Andi jangan ketawa Bang Andi. Siapa yang tertawain? Ya. Untuk sementara itu saja dulu. Ya untuk sementara itu saja dulu buat teman-teman yang beragama Muslim. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini tidak ada niat saya untuk menyudutkan kalian, tetapi ini adalah ranah dialog. Di sini adalah sebuah perdebatan supaya kita saling mengenal dan saling mencintai. Dengan adanya perdebatan ini kita lebih mengenal dan saling mendekatkan diri kepada Tuhan dan saling mencintai satu sama yang lain dan bisa membedakan perbedaan. Itu saja. Izin host. Ya, silakan. Oh, kirain. Ya, assalamualaikum sebelumnya ya. Oke. Ini cuma ada Waalaikumsalam mau closing atau boleh ngomong dulu? Iya, silakan Dek, silakan, enggak apa-apa. Oke, mungkin aku bentar aja ya. Jadi Ya. meme bos ini lucu memang. Jadi dia ngomong realita, ya. Dia ngomong fakta. Padahal fakta sejarah kita tahulah. Islam ya memang punya sejarah perang. Itu fakta. Tetapi umat muslim dianjurkan, disuruh, diperintahkan untuk menawarkan Islam dulu. Kalau memang tidak bisa, barulah ada yang namanya peperangan. Kenapa ditawarkan Islam dulu? Supaya bumi ini tidak rusak. Bayangkan kalau kita nggak menawarkan Islam, seluruh bumi dijadikan seperti Sodom and Gomora. Maka Allah akan melaknat seluruh manusia. Sodom and Gomora sudah jadi contoh ya, itu cuma kota loh. Bayangkan kalau seluruh dunia, seperti yang terjadi sekarang, di mana LGBT itu seperti sudah hal yang biasa. Bahkan di Jakarta ini mau dibuat parade LGBT juga kan, pertemuan LGBT sedunia, bayangkan. Mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu benar, dan ini akan dilaknat oleh Allah. Itulah kenapa umat muslim disuruh ya, untuk menjelaskan lagi kepada manusia-manusia yang tersesat ini akan kebenaran dari Allah. Ya, jadi tujuannya itu beda dengan kekristenan. Kalau kita lihat sejarah, kenapa zaman dulu ya Vatikan menyuruh kerajaan-kerajaan itu untuk menyerang benua-benua lain, wilayah-wilayah lain. Silakan dicek apakah itu tujuannya supaya menyenangkan hati Tuhannya atau apa? Silakan dicek. Bagaimana 2/3 dunia ini sudah merasakannya. Kekristenan menyerbu wilayah-wilayah lain, Amerika Latin, Amerika Utara, Australia, Afrika, bahkan Asia juga. Itu sudah jadi korban, itu fakta. Dan mungkin meme bos nggak belajar gitu kan, nggak melihat fakta tersebut. Alhamdulillahnya, Indonesia itu Islam. Jadi waktu itu Belanda sudah melihat, ini kalau dipaksakan agama ini, maka akan terjadi pertempuran mati-matian. Umat muslim pantang sekali untuk dikristenkan. Lebih baik mati. Ya, lebih baik mati daripada murtad. Dan itu akan merugikan pihak Belanda. Tetapi kalau waktu itu ya, Indonesia ini agamanya Hindu Buddha, saya berani jamin Kristen akan mayoritas. Ya, menurut saya akan mayoritas karena gampang untuk geser. Tetapi karena Islam tidak bisa. Sama seperti yang terjadi di Filipina. Yang wilayah-wilayah Filipina yang beragama di luar Islam dengan gampang dikristenkan. Tapi Filipina Selatan ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena umat muslim itu lebih baik mati. Nggak ada masalah gitu. Daripada harus murtad lebih baik mati. Itu faktanya. Terus tadi meme bos komplain ya. Dia bilang, wah kenapa disebut kafir gitu kan. Loh, realitanya kafir kok mau gimana gitu. Lucu. Itu kan menurut kami kalian kafir. Menurut kalian kami nggak selamat, sama gitu kan. Ini kan kacamata masing-masing punya
pendapat masing-masing. Yang penting hargai, yang penting jangan aneh-aneh. Kalau bicara umat muslim merangi kalian, apakah Meme Bos hari ini lagi dirampok? Apakah setiap hari kamu dipukulin? Ya, saya nggak tahu apakah Bang Dewa mukulin dia ya. Sehingga nih Meme Bos kayak ada trauma gitu. Terus kalau kita bicara Allahu Akbar, tadi Bang Zuma udah jelaskan makna dari Allahu Akbar. Nah, kalau bicara kekristenan, haleluya saya nggak tahu. Karena dengar-dengar ya, orang ada juga panggil Yesus Kristus, tapi untuk adegan-adegan yang agak aneh gitu. Film-film dewasa entah kenapa gitu. Banyak film dewasa yang malah memanggil Tuhannya saat melakukan adegan-adegan yang aneh. Tapi saat mereka misalnya mendapatkan prestasi, ya mereka baru melakukan hal-hal yang hebat, nggak ada teriakan haleluya itu. Saya nggak tahu kenapa. Ya, silakan dicek. Terus kalau kita bicara Indonesia, ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar loh. Kalau nggak, apakah kita bisa merdeka? Allahu Akbar inilah yang membuat Indonesia merdeka. Jangan lupa Meme Bos. Saya nggak tahu kalau kamu lebih setuju dijajah Belanda ya, karena saya lihat ada beberapa teman-teman sampai detik ini mengatakan bahwa Belanda nggak pernah menjajah dia. Belanda hanya menjajah orang-orang Muslim. Di luar Muslim mereka merasa tidak terjajah, makan senang. Mengatakan bahwa Belanda lah pahlawan, berkat Belanda lah ada jalan, berkat Belanda lah ada kereta api. Nah, ini kan konyol gitu. Ya, saya nggak tahu Meme Bos lebih pro kemana, tapi dari cara dia berargumen sudah menunjukkan ya, bahwa dia memang lebih senang ya, dijajah oleh bangsa lain yang penting agamanya sama daripada hidup bertetangga dengan orang-orang Muslim. Nggak suka hidup bertetangga. Ya, aneh sekali gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Silakan dilanjutkan.